kita akan berbincang-bincang dalam satu tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024. Ini luas banget ya bahasannya, sampai bawa-bawa dunia gitu kan ya. Iya. Oke, baik saudara pendengar, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap ada peringatan hari-hari besar, tentu ada sejarah, ada latar belakang di balik terjadinya hari bersejarah tersebut. Ini berkaitan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mungkin bisa dijelaskan Pak Adi Rahmani apa yang menjadi latar belakang atau bagaimana sejarahnya kok ada Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Silakan. Selamat jumpa pemirsa pendengar radio Tuntung Pandang FM ya, di mana saja berada. Hari ini jumpa lagi dengan kita rekan-rekan bersama 3 rekan nih. Dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup. Semoga hari ini selalu ceria ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Suasana juga harinya terang hari ini. Betul Beberapa hari sekali, kita diguyur hujan tanah laut. Iya. Seperti kita ketahui bersama bahwa 5 Juni ini menjadikan hari peringatan lingkungan hidup sedunia. Berarti hari kemarin ya? Kemarin ya Bu, baru saja. Iya. Ini dilaksanakan atau diperingati seluruh dunia tentunya, karena seluruh dunia hari lingkungan hidup. Melatar belakangnya adalah permasalahan dunia tentunya, permasalahan global yang tidak terlepas dari permasalahan lingkungan hidup sendiri. Jadi permasalahan lingkungan hidup ini ya tidak saja berkenaan dengan bencana dan sebagainya, tetapi juga menyangkut dampak-dampak sosial, ekonomi, dan sebagainya. Nah, ini kenapa menjadi adanya dampak seperti ini? Tentunya satu konsekuensi. Nah, ini satu konsekuensi yang kita terima ketika terjadi perubahan lingkungan itu sendiri. Nah, manusia hidup tentunya memerlukan namanya makan, minum, sandang, pangan, dan sebagainya. Nah, tentunya kita memerlukan namanya sumber daya alam yang kita ambil dari alam, kemudian kita olah. Nah, usikan terhadap sumber daya alam yang kita ambil dari alam, inilah namanya perubahan. Nah, ini tidak mau ini ada satu konsekuensi. Tidak mungkin kita selamanya seperti nenek moyang kita dulu ya, berburu seperti itu, tidak mungkin. Nah, berburu pun sedikit banyaknya kan mengganggu lingkungan juga ya. Nah, tetap berhubungan. Ya, ini yang menjadi apalagi kebutuhan itu tidak sekedar makan biasanya, tapi kita juga memerlukan sumber daya mineral, minyak bumi. Nah, kita perlu kendaraan nih pakai minyak bumi. Nah, tentunya tidak terlepas kita namanya dengan kegiatan eksploitasi sumber daya alam mineral itu. Nah, tanda kurungnya tambang seperti itu. Inilah yang di lingkungan hidup itu menjadi satu sandaran, namanya bagaimana kita membangun suatu keseimbangan lingkungan seperti itu. Nah, melatar belakangi inilah maka seluruh dunia kita bagaimana kita mengingatkan bahwa sumber daya alam yang kita miliki ini tentunya ada tanda kurung itu keterbatasan namanya. Bagaimana kita arif di dalam menggunakan sumber daya alam ini, kita gunakan untuk keperluan kita. Nah, ada batasan tentunya, tetapi juga kita sisakan untuk masa depan anak cucu gitu kan. Generasi berikutnya ini yang perlu diingat. Kemudian bagaimana kita bisa melestarikannya yang bisa dilestarikan. Nah, ini. Jadi ada keseimbangan yang kita bangun. Nah, dalam hal ini juga tema hari ini nih, yang hari ini tema Hari Lingkungan Hidup yang diangkat tahun 2004 ini, penyelesaian krisis iklim dengan inovasi dan prinsip keadilan. Ini tidak terlepas dari dampak perubahan iklim yang terjadi. Ini sangat kita rasakan, terutama secara dunia nih, secara global. Karena lingkungan ini tidak lokal,
dampaknya ini biasanya secara akan menyeluruh merembes gitu. ya kemana-mana Ya. gitu ya. Tidak bisa kita batasi ya Iya. di pagar gitu sampai ke atas langit. Iya. Betul. Ya, inilah Oke. yang melatar belakangi, yang mengingatkan kepada kita semua adalah dampak lingkungan ini menyeluruh sifatnya. Itu yang kita pahami. Kemudian tema ini dipilih sebagai pengingat, sekaligus ajakan bahwa penyelesaian akar masalah krisis iklim harus diselesaikan dengan tentunya inovasi yang dilaksanakan secara konsisten. Jadi kita tidak bisa penyelesaian lingkungan ini setengah-setengah seperti itu. Betul. Karena ini tadi secara menyeluruh juga dampaknya luas dan sebagainya. Ini yang harus kita pahami, bahwa konsisten kemudian dilaksanakan seluruh pemangku kepentingan. Nah, ini keterlibatan semua orang tentunya, sekaligus harus mengedepankan prinsip keadilan dan inklusivitas. Nah, ini artinya ini menyeluruh dan tanggung jawab bersama. Mungkin itu yang pengantar yang dapat sampaikan berkenaan dengan tema latar belakang Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024. Betul. Kalau kita mendengar tadi dari penjelasan apa yang disampaikan oleh Pak Adi Rahmani tadi, sepertinya masalah lingkungan hidup ini begitu luas ya, seluas angkasa raya begitu kan. Iya. Ya tidak bisa dibatasi sampainya tanah laut saja begitu, atau Kalimantan Selatan saja, tapi mendunia. Ya, mendunia. Nah, lalu Pak Adi, berkaitan dengan tema yang tadi disampaikan, penyelesaian krisis iklim, kayaknya kecil ya, iklim aja sih gitu ya. Tapi dampaknya besar sekali. Apa yang kita lakukan nah untuk aktualisasi dari tema tersebut? Ya, terima kasih. Lingkungan itu kita pandang itu sebagai suatu perubahan ya. Itu pertama, kuncinya adalah suatu perubahan. Kemudian bagaimana kita menyeimbangkan suatu perubahan tersebut. Nah, karena apa? Tadi disebutkan sumber daya alam yang kita ambil itu untuk kepentingan kehidupan dan sebagainya. Mau tidak mau kita harus ngambil gitu ya. Mengambil itu tidak bisa. Tapi setelah kita dampak dari kita mengambil, mau tidak mau akan merusak, akan merubah ya. Betul. Lalu kita jaga namanya satu keseimbangan. Satu keseimbangan. Kalau bahasa kita di lingkungan itu biasanya apa Pak? Seminimal mungkin gitu. Kita tidak mungkin meniadakan, tidak mungkin. Tetapi meminimalisir terjadinya dampak perubahan tersebut. Nah, kemudian nanti diikuti dengan langkah-langkah namanya pemulihan. Nanti banyak langkah-langkah pemulihan itu bahasanya. Seperti degradasi itu kan penurunan kualitas ya Bu ya. Kemudian nanti diikuti recovery. Nah, recovery ini pemulihan alami. Nah, itu secara alam nanti alam itu sendiri sebenarnya akan memulihkan dirinya sendiri. Tetapi sampai kapan gitu loh. Ya, betul. Nah, tetapi itulah karena nanti, dia bertumbuh gitu ya. Sebenarnya dia bisa memulihkan dirinya sendiri. Tetapi dalam kondisi waktu yang cukup lambat. Cukup lama. Nah, di situ kerusakannya pun, degradasinya pun bisa terjadi secara alam. Kita tidak mungkin menghentikan badai, tidak mungkin kita menghentikan banjir. Nah, seberapa parah dampak alam ini terjadi akan lebih parah kalau ada campur itu campur tangan manusia. Nah, oleh karena itu, recovery yang dilakukan oleh pemulihan alam itu sendiri harus diikuti dengan campur tangan manusia juga. Lalu muncullah bahasa rehabilitasi, reklamasi, revegetasi, dan sebagainya. Inilah yang menjadi tuntutan satu tanggung jawab ketika satu kegiatan eksploitasi itu dilakukan. Maka nanti ada kewajiban reklamasi di situ. Nah, kemudian tadi saya sebutkan ada unsur-unsur penyeimbang. Penyeimbang ya. Kita harus menyeimbangkan alam ini bagaimana? Nah, disitulah realnya kita ajak menanam pohon seperti itu. Nah, ada luasan-luasan yang dipertahankan di dalam suatu space yang digunakan. Ini biasanya cut-nya ada di Bu Yanti, nanti dijelaskan itu 20 sampai 30% dalam satu luasan areal itu tuh harus ada ruang sanggahnya.
Nah, misalnya nih, ada masjid, ada sekolah, ada perkantoran, kita harus mempunyai namanya ruang terbuka hijau sebagai sanggah lingkungan. Ya, 30% baik sekali. Karena kita harus membangun namanya pabrik atau produksi oksigen. Nggak mungkin kita bekerja sambil, ya Pak Iwan nggak mungkin kita sambil ngisap oksigen, nggak mungkin. Maka pabrik yang ada yang dihisapnya lain ini. Alisap gitu. Nah, kita harus mempunyai namanya ruang-ruang sanggah yang ditanami pepohonan sebagai pabrik oksigen di ruang kita. Makanya itu ada penyeimbangannya adalah dalam suatu ruang itu, dalam satu kawasan, satu area harus menyisakan namanya 20-30% ruang sanggah atau ruang terbuka hijau. Ini ada aturannya di dalam tata ruang kita. Ini yang maksud kita keseimbangan yang harus kita secara real harus kita pertahankan. Apakah secara ruang sempit maupun secara luas. Nah, tanah laut harus mempunyai namanya tutupan lahan. Setidaknya kita dari jumlah eksploitasi yang kita gunakan lahan itu ada 30% lah ruang sanggah yang harus kita, kalau maaf ya, namanya ruang abadi seperti itu. Kalau tanah laut ini akan selalu baik dari sisi lingkungan. Ini ada alat ukurnya. Nanti ada indeks kualitas lingkungan. Nanti indeks kualitas lingkungan ini ditentukan, ada nanti dikupas oleh Bu Yanti dengan Ibu Lisa. Bagaimana mereka memonitor IKK tanah laut ini dalam kondisi baik-baik sajakah atau sedang tidak baik-baik saja. Uji kualitas lingkungan. Kalau bahasa patarnya nih, teman-teman ini penyeimbangnya gitu loh. Sampai mana nih tanah laut, warningnya nih bagaimana nanti. Nah, di sisi lain kita memerlukan sumber daya alam, tetapi di sisi lain ada tanda kutipnya, kita juga harus menjaga lingkungan itu sendiri. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Iya, luar biasa. Kita hanya berbicara pada satu sisi di oksigen ya, tapi rembesan dan hal-hal yang kita lakukan untuk oksigen ini sangat banyak ya dan sangat kompleks, kemudian juga memerlukan kerjasama yang luar biasa dari semua lini. Tidak bisa diserahkan hanya kepada lingkungan hidup begitu ya. Itu kan kerjaan lingkungan hidup gitu kan, bagaimana oksigen kita bisa baik gitu kan. Tapi ini adalah kerjasama dari kita semua. Dan tanah laut ini sendiri, saya ke Mbak Lisa, tanah laut ini sendiri bagaimana dengan tingkat kecemaran dari lingkungan kita, termasuk juga bagaimana sih oksigen yang kita hirup setiap hari untuk tanah laut ini, apakah sudah terindikasi sehat atau bagaimana begitu? Termasuk airnya mungkin. Iya, betul. Ini apa tahu penjaga alam? Iya. Betul. Oke, silakan Mbak Lisa. Terima kasih kesempatannya. Jadi seperti yang disebutkan Pak Adi tadi, jadi kalau kita untuk mengukur kualitas lingkungan itu ada namanya indeks kualitas lingkungan hidup. Oke. Nah, itu biasanya IKLH. Iya. Okay. Ada di Bu Yanti, tapi bagian-bagiannya, jadi IKLH itu ada 3 bagian parameternya ada 3 Bu. Jadi indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas lahan. Nah, kalau di provinsi itu ada 4. Kalau kita di kabupaten hanya 3. Jadi kalau provinsi ditambah dengan indeks kualitas laut. Nah, kalau kita ada 3, jadi indeks kualitas air itu memang fluktuatif tapi cenderung menurun kualitasnya. Begitu? Iya. Kemudian tidak bisa menaik gitu. Harus usaha besar sekali dan bisa seperti Bu Nelly bilang bahwa tidak bisa kalau lingkungan hidup saja yang berperan. Betul. Nah, harus banyak pihak SKPD terkait yang juga berperan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup. Nah, di saat ini memang dari target yang kita pasang itu ada penurunan untuk kualitas air. Tapi untuk kualitas udara, alhamdulillah masih tergolong bagus.
Kemudian untuk kualitas lahan itu di antara ya hampir-hampir cukup saja seperti itu karena kan pembukaan lahan. Nah, kalau indeks kualitas lahan itu terkait dengan tutupan lahan. Jadi seberapa banyak tutupan. Jadi misalnya pohonnya seberapa, RTH kita berapa banyak, itu yang menjadi indikatornya. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan lagi oleh Bu Yanti. Mungkin saya menambahkan terkait dengan lingkungan perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Jadi latar belakangnya sebenarnya ini karena dunia. Jadi itu sudah ditetapkan pada saat di Majelis Umum PBB tahun 1972. Jadi ada deklarasi Stockholm. Nah, itu yang menjadi momentum diperingatinya tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup. Kemudian tahun 2024 itu biasanya tiap tahun ada yang menjadi tuan rumah untuk peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nah, tahun ini tahun 2024 itu Kerajaan Arab Saudi yang menjadi tuan rumahnya. Seperti itu dengan tema mereka Land Restoration, Desertification, and Drought Resilience. Jadi restorasi lahan, penggurunan, dan ketahanan terhadap kekeringan. Seperti itu. Karena kan kita saat ini sedang menghadapi krisis global. Jadi krisisnya perubahan iklim, krisis kerusakan alam dan kehilangan biodiversitas, artinya keanekaragaman hayati, serta krisis polusi dan limbah. Jadi sangat banyak sebenarnya persoalan di lingkungan hidup. Makanya tidak bisa kalau hanya Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab seperti itu. Dan materinya pun hanya satu yang kita ambil, ibaratnya kan oksigen saja begitu, tapi banyak sekali nih. Kalau bahasa ibunya tuh perintilannya kita. Nah, perintilannya betul. Iya. Oke, lanjut Bu Lisa. Iya. Nah, di kita Tanah Laut tahun ini ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan untuk perayaan Hari Lingkungan Hidup. Jadi ada beberapa rangkaian yang sudah dan akan kita laksanakan. Yang sudah apa? Yang sudah itu kita sudah mengadakan bersih sungai dan penanaman pohon di sekitar Sungai Kandangan Lama, apa ya namanya itu? Sungai Tabenio. Anak Sungai Tabenio. Kemudian yang baru-baru ini kita bersih-bersih gotong royong di sekitaran 0 km ya Pak Adi ya. Nah, itu yang sudah kita laksanakan. Dan yang akan dilaksanakan nanti tanggal 8 dan 9 itu ada kemah dan bersih gunung di Gunung Birah. Nanti silakan Pak Adi akan menjelaskan lebih detail lagi seperti apa acaranya. Dan kemudian yang kedua itu nanti ada Car Free Day hari tanggal 9 ya, hari Minggu. Nah, kita akan kan Car Free Day itu bagian juga dari perubahan perilaku untuk menjaga lingkungan juga, mengurangi polusi udara. Nah, seperti itu. Di situ juga akan ada penyerahan bibit tanaman buah kepada beberapa stakeholder seperti itu. Dan yang ketiga, puncaknya hari Senin kita akan mengadakan upacara hari peringatan lingkungan hidup. Seperti biasa di apel hari Senin gabungan. Nah, di situ juga akan ada penyerahan piagam penghargaan untuk pegiat-pegiat lingkungan. Seperti itu. Oh, begitu. Oke. Baik. Ini ternyata luar biasa. Tadi yang sudah dilaksanakan ya, ada bersih-bersih sungai dan penanaman pohon. Bersih-bersih sungainya di seputaran Sungai Kandangan. Kemudian penanaman pohonnya di mana Mbak Lisa? Di sepanjang bantaran sungainya juga. Sepadannya. Oh, begitu. Ada berapa panjang? Kiri kanan itu sekitar 30 meter dengan banyak pohon sekitar 50 pohon buah. Iya. Oh, pohon buah. Ya. Berarti itu ditanam khusus, nanti buahnya gimana ya? Nah, untuk burung. Iya, baru ditanam saya udah mikirin buahnya nih. Iya, jadi kalau bibitnya itu ada bibit jambu air, alpukat, belimbing, nangka, lengkeng, jambu bol, yang jambu gede itu, sukun, matoa dan manggis. Nah, kita berharapkan selain untuk menambah
tutupan lahan, kemudian juga memperbaiki udara kita, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Bisa dimanfaatkan, buahnya bisa dipetik oleh masyarakat asal jangan berabut, jelas. Itu makanya itu. Saya tadi mikirinnya akan berebut nih. Belum matang, masih hijau-hijau dari sudah ada dipelototin gitu. Gitu. Oh, besok kalau diambilnya Mas Iwan, lebih baik hari ini saya ambil duluan. Manggis yang langka nih Bu ya. Iya, matoa itu kan. Makanya itu. Saya tadi ingin tanya juga ke Mbak Lisa, makanya tadi disebutkan jenis-jenis pohon yang ditanam begitu. Iya. Kenapa kita tidak lebih banyak menanam pohon-pohon yang katanya Mas Iwan tadi masih langka, kayak ketapi, binjai. Tahu ya binjai ya? Tahu. Oh, tahu ya. Bikin sambal enak ya. Langka juga tuh. Iya, nah makanya itu pohon-pohon itu kan yang agak langka begitu. Jadi karena kita pemilihan pohon kan juga berdasarkan rencana lokasi di mana kita akan menanam ya Bu ya. Nah, jadi berdasarkan itu kita memilih pohon-pohon tersebut yang kira-kira terus bisa perakarannya selain itu juga karena di daerah-daerah sungai kan bisa untuk mencegah erosi. Nah, seperti itu. Kalau mahoni mungkin ke hutan Bu ya. Tahun sebelumnya kita sudah tanaman keras. Terus ada tanaman keras seperti mahoni, ada terem besi. Nah, tahun kemarin itu ketapang kencana yang kecil. Nah, itu kan khusus untuk peneduh juga kan. Iya, tapi daerah-daerah perkotaan. Iya, jadi tiap-tiap tahun kita berinovasi ini kira-kira apalagi yang bisa gitu. Disesuaikan dengan lingkungannya. Iya, betul. Di mana dia ditanam ya. Jadi dipertimbangkan pohon apa yang harus kita tanam, di mana dia ditanam. Oke, baik. Karewaya mau rumah pian ya? Bukan. Bunga anggrek. Adi banyak punya, tahu saya. Punya sama kolam ikan. Ada suara pendengar? Waduh, ini ada suara pendengar, kita belum bahas. Oke, kita ke suara pendengar dulu. Baik, selamat pagi para pendengar yang sudah bergabung bersama kami di Suara Pendengar. Ada Ibu Ina di Plehari. Betakun aja Pak, dulu ada wacana pengembangan danau bom di Ujung Buruk ya. Nah itu Pak, bagaimana kisahnya sekarang? Dulu kan infonya mau dijadikan taman lingkungan hidup yang kami dengar sebagai sebagian masyarakat. Nah sekarang tidak ada realisasinya. Oke, baik, seperti itu. Terima kasih Mbak Ina di Plehari sudah bergabung. Kemudian yang berikutnya, selamat pagi juga ada Mas Darwis di Takisung. Nah, pertanyaannya, untuk lahan-lahan kritis di tanah laut adalah Pak pemetaannya. Dan apa yang sudah dilakukan oleh dinas dalam penanganannya? Lahan kritis ya. Berikutnya selamat pagi ada Mas Renaldi di Tajau Pecah. Perusahaan banyak di tanah laut ini Om. Bagaimana monitoring pemerintah terhadap mereka dalam pengelolaan lingkungan? Karena bisa dibilang mereka adalah pengguna-pengguna energi yang cukup besar. Luar biasa ini pertanyaannya. Ini bobotnya sesuai dengan namanya nih Bu. Iya, makanya itu bobotnya orang-orang cendekiawan. Iya, baik. Terima kasih. Ya rekan-rekan yang sudah bergabung, silakan bisa ditanggapi pertanyaannya dulu sebelum saya ke Mbak Yanti Mandes atau langsung Mbak Yanti. Oke, baik, silakan Mbak Yanti Mandes langsung menanggapi. Oke, saya coba menanggapi, mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan. Baik, untuk rencana danau bom ya di Ujung Buruk, sebenarnya saat ini kita sudah sudah melakukan beberapa penanaman di sana. Jadi kita membentuk vegetasi dulu. Untuk perencanaan ke depannya nanti kita akan berbicara dengan beberapa bidang yang membidangi, termasuk itu kan sumber daya air ya dari Dinas PUPR. Kita juga akan berkonsultasi dengan mereka apa yang bisa kita kembangkan di sana. Nah, saat ini kami baru membentuk vegetasinya dulu. Sudah tahun kemarin, tahun 2022 kita sudah melakukan penanaman di sana dan alhamdulillah hasil penanaman kita lumayan tumbuh bagus dan itu pun melibatkan masyarakat setempat, pelaku kegiatan lingkungan gitu. Jadi mereka pun memonitoring bersama-sama. Karena seperti kita ketahui di daerah situ juga banyak pengembalaan hewan ternak ya. Jadi kami pun berharap pada saat itu kami berharap partisipasi masyarakat untuk menjaga keberadaan si pohon yang kita tanam tadi. Alhamdulillah
bagus sekarang. Oke, pohonnya apa yang ditanam Mbak Yanti? Lebih banyak ke pohon perindang. Seperti tadi kayak ketapang kencana, ada sukun, ada apukat pun ada, sirsak ada. Cuman lebih ke perindang untuk menahan erosi kan daerah Danau Bun. Itu tahun kemarin berarti ya? Iya. Berarti berusia 1 tahun, 2 tahun atau bagaimana? 1 tahun kurang Kalau lebih. sirsak 1 tahun sudah berbuah apa belum ya? Anak situ aja lagi. Iya, itu aja ya Bisa itu. ke sana. Iya, anak Meliyati aja lalu. Iya. Oke. Nah, lalu untuk yang pembentukan vegetasinya tadi seperti apa Mbak Yanti? Pembentukan saat ini kan tadi seperti saya bilang kita merindangkan dulu, nanti kita bikin seperti apa perencanaan ke depannya harus kita mau dibentuk seperti apa, nanti kita bicara secara stakeholder seperti yang kita bilang tadi, LH nggak bisa bekerja sendiri. Iya, betul. Nah, kami pun akan melibatkan beberapa terus mungkin kita libatkan KPH selaku yang memiliki bibit segala macam, terus PUPR kan juga yang memiliki asetnya gitu. Oke. Kalau misalnya perkiraan nih Mbak Yanti Mandes, apakah sudah ada bayangan dirimu ya, bayangan atau mungkin ada desain skep sementara begitu, jadi Danau Bom ini mau seperti apa begitu ya? Untuk saat ini memang belum kita bicarakan sejauh itu, cuman dengan ada aspirasi masyarakat seperti ini, kami akan berusaha untuk bisa mengakomodir saran-saran dari masyarakat, karena itu kan di tengah kota tuh. Iya betul, makanya kan? itu. Iya, diperkirakan kalau itu memang benar-benar terrealisasi ya Mbak Ina ya, ini akan menjadi sebuah kebanggaan ya oleh destinasi tanah baru laut. ya. Iya, destinasi baru karena di lingkungan perumahan, perkotaan yang orang akan lebih mudah begitu. Iya. Benar. Oke, artinya Bu Ina di Plehari untuk wacana Danau Bom di Ujung Beruk ini memang tetap dilaksanakan, cuman seperti apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Yanti Mandes tadi, bertahap ya, bertahap dari tahap ke tahap, dan butuh dukungan dari semua pihak, tidak hanya lingkungan hidup tapi stakeholder yang lain dan juga unsur masyarakat. Oke, kita tunggu kelanjutannya progresnya nanti, mudah-mudahan harapan masyarakat ini bisa tercapai seperti apa yang disampaikan oleh Bu Ina di Plehari. Oke, yang kedua dari Mas Darwis di Takisung. Oke, lahan kritis di tanah laut, pemetaannya adakah? Atau penanganannya sudah yang dilakukan? Oke, iya betul. Apa yang sudah dilakukan, betul. Untuk lahan kritis ini secara pemetaan itu memang tidak kita, tapi kita tetap diinventarisir begitu ya Bu ya. Termasuk di daerah hulu Sungai Tabendinyo, daerah Bajuin dan sebagainya, biasanya ada bekas-bekas kegiatan ya, biasanya ada kegiatan pembukaan lahan dan sebagainya ditinggalkan seperti itu. Ini kami lihat lebih kepada biasanya ke hulu ya, ke hulu. Nah biasanya ada aktivitas-aktivitas yang ditinggalkan seperti itu. Nah kemudian lahan kritis ini lebih banyak kita inventarisir, kemudian kita lakukan secara mungkin tidak terlalu signifikan, terlalu luas, kita lakukan pemulihan seperti program yang dilaksanakan di bidang pemulihan atau di tata lingkungan itu kami biasanya bekerja sama dengan masyarakat, lahan mana nih yang bisa dilakukan pemulihan, terutama di area-area waduk seperti itu. Ini sudah banyak yang kita lakukan. Ini alhamdulillah respon-respon dari penggiat lingkungan ini terutama kami memberikan apresiasi sekali. Tidak saja yang di Danau Bom tadi ya Bu ya, yang kita laksanakan berbagai danau. Ini yang penting sekali menyambung. Nanti keterkaitan dengan pertanyaan yang lahan kritis ini. Kami lebih cenderung kepada namanya konservasi air yang penting sekali ini yang perlu perlu kita pahami bersama, bahwa di Plehari saja nih ada Danau Teratai namanya, ada Danau PTP, ada Danau Ambawang, ada Danau Santol. Nah itu
keberadaan danau ini yang seharusnya tetap kita jaga. Jangan sampai ini yang tadi kritis itu jangan. Nah, sekitar itulah yang kami masukkan di dalam agenda utama bagaimana danau-danau ini terpelihara. Karena bukan saja dia sekedar dia fungsinya nanti ganda. Pada saat pada saat kemarau dia sebagai sumber air, pada saat penghujan dia sebagai pengendali banjir juga. Dia nampung nanti secara overflow dikeluarkan. Kemudian air di sana ditahan untuk kebutuhan namanya kebutuhan reservoir ya, untuk penyedia air. Nah, pada saat musim penghujan, misalnya hujan nih, itu ditampung dulu di danau itu. Nah, danau itu penuh, hibak bahasanya baru dialirkan. Kayak embung, Pak ya? Embung, ya embung atau danau. Kadang orang nyebutnya embung, ada yang menyebutkan danau. Sebenarnya kalau danau tuh bayangan kita tuh danau besar gitu ya, kecil. Dibuat ya, dibuat. Kalau danau berarti dari alam. Ya seperti itu bedanya. Ini yang saya bilang tadi, keseimbangan. Jangan sampai kita melihat keberadaan danau-danau yang ada di sekitar tanah laut atau pelihari tadi yang saya sebutkan, mungkin yang dipelihari, padahal masih ada yang di Tangkisung ya. Tangkisung danau baik buatan maupun alam. Di Kunyit juga, itu di Kunyit juga kita tanami kemarin bersama-sama. Nah, ini yang menjadi keseimbangan yang seharusnya tetap dijaga, Bu, ini keberadaan embung atau danau ini. Iya. Oke, Pak Adi, tadi disebutkan, tadi kan tentang lahan kritis ya, lahan kritis. Sebenarnya apa sih indikator lahan itu yang disebut dengan lahan kritis itu apa, Pak Adi? Apakah lahan kering, lahan tidak ada tanamannya, lahan habis kenapa gitu ya? Iya, apa sih sebenarnya? Masyarakat mungkin bingung. Iya, masyarakat kita juga bingung. Ini bisa aja kita berbicara masalah lahan kritis, tapi sebenarnya kita tidak tahu indikator lahan kritis ini seperti apa. Bahasanya ekstrim banget. Iya, betul. Kritis kayak pengen putus gitu ya. Menjawab ringkasnya, nyambung. Lahan kritis ini lahan yang kehilangan fungsinya, seperti itu. Seperti ya, kalau kita lihat lahan pada umumnya ya, dia sebagai katakanlah penyimpan air bisa. Berarti fungsinya sebagai fungsi lingkungan sebagai penyangga keberadaan air. Nah, biasanya yakin itu tempatnya agak rendah gitu. Bisa juga di bagian atas tetapi agak datar, kemudian ada cekungan. Nah, kemudian ada lagi dia bisa mendukung pertumbuhan di atasnya. Nah, fungsi lingkungannya berarti untuk disediakan sebagai tempat hidup atau tempat tanaman ya. Nah, kemudian ketika ada tanaman, fungsinya lain adalah untuk kehidupan fauna. Ya, artinya nilai sanggahnya adalah bisa mempertahankan ekosistem di atasnya, seperti itu. Itu secara ekologi namanya lingkungan. Dia punya fungsi lingkungan terhadap menyanggah kehidupan flora dan fauna. Rasa kuliah lagi saya lingkungan hidup ya. Iya. Seperti itu. Hukum lingkungan hidup saya ingat. Iya, betul sekali. Artinya dia dapat mendukung aktivitas di atasnya. Bertani. Nah, kalau tadi kata Mas Iwan, kritisnya apa? Mungkin kehilangan fungsi dia untuk dijadikan lahan pertanian. Jadi artinya yang disebut dengan lahan kritis itu tidak melulu hanya lahan yang gersang. Iya. Tapi indikasinya seperti itu. Karena lahan gersang ini kadang tidak bisa ditanami, bertani, berkebun dan sebagainya. Oke. Seperti itu. Ini yang perlu dipahami ini ya oleh masyarakat kita. Indikator-indikator lahan kritis. Kenapa ini kok buat seperti ini begitu? Ini kan nanti akan menjadi lahan kritis, nggak enak aja kan bikinnya. Padahal ada indikator tersendiri. Kemudian pemulihannya ya Bu ya, tadi kita bilang recovery seperti itu, pemulihannya nanti ada yang menjadi kewajiban. Kenapa lahan ini menjadi kritis ya? Kan ada kegiatan pertambangan, perkebunan dan sebagainya. Kemudian ada pemanfaatan apa sehingga menjadikan lahan itu kritis. Nah itu dia. Iya. Kemudian ada yang tadi secara alami juga ada, kemudian juga ada yang memang ada yang meninggalkannya seperti itu, terbakar dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi lahan kritis seperti itu. Nah, hal-hal ini mungkin harus kita pilah, mana yang harus kita perbaiki, mana yang harus kita lakukan di instansi kita ya. Baik, Pak Adi, berbicara di tanah laut. Tanah laut ini kan Pak
daerah yang sedang berkembang. Dan kita lihat juga perkembangan pada akhir-akhir ini sangat pesat ya. Nah, khususnya di perumahan. Sekarang perubahan lahan hutan, tanaman gitu menjadi perumahan. Apakah ini akan menjadikan lahan itu menjadi kritis atau ini juga termasuk pengrusakan atau bagaimana? Ya. Jadi tadi kita garis bawahi alih fungsi lahan. Betul. Nah, kemudian tadi kita bilang ini adalah suatu keperluan ya Bu ya. Seperti perumahan ini bukan keperluan standar. Ya. Nah, kemudian termasuk memenuhi kebutuhan pangan. Namanya itu kita memerlukan ruang, sehingga satu saat nanti sumber daya ruang ini menjadi sumber daya yang terbatas. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Hari ini tanah laut mungkin masih didukung dengan tutupan lahan. Nah, tetapi satu saat ini yang harus kita pikirkan tanah laut jauh ke depan. Nah, kita harus mempunyai namanya lahan sanggah abadi. Satu saat kita akan sangat tergantung dengan seperti hutan kota begitu? Iya, ruang terbuka hijau termasuk hutan kota. Nah, bagaimana kita nanti mengkondisikan lahan abadi atau ruang sanggah yang tadi itu tidak terjamah adanya alih fungsi lahan ini. Itu yang sangat penting ke depan yang kita ini kan. Lalu ada hutan kota, mungkin ada taman kota dan sebagainya. Mulai hari ini memang harus kita siapkan itu. Sehingga satu saat adanya perubahan perumahan itu tidak mungkin kita hindari. Atau pembangunan lain atau peruntukan lain, suatu saat namanya ruang itu akan menjadi satu keterbatasan. Nah, baik, saya ke Mbak Yanti Mondes. Mbak Yanti, selaku penataan lingkungan dalam garis miring tadi sebutkan Pak Adi pemulihan ya, pemulihan. Nah, ketika pembukaan sebuah lahan dialihfungsikan ya, dialihfungsikan, anggaplah misalnya sebagai sebuah bangunan pabrik atau apa gitu. Adakah kewajiban atau adakah aturan yang menetapkan bahwa seluruh lahan itu tidak boleh digunakan untuk bangunan? Ada bagian-bagian tertentu yang berapa persen kata Pak Adi dan Mbak Lisa tadi ditinggal untuk space-nya sebagai lahan penyangga oksigen. Abadi. Iya. Baik, jawab. Memang ada kayak gitu, seperti itu ya Bu. Jadi setiap pelaku usaha sebelum dia membangun suatu usahanya ada kegiatan preventif, yang di dalam kegiatan preventif itu dia dibebankan tanggung jawab. Tanggung jawab lingkungan dalam hal ini. Nah, tanggung jawab lingkungan seperti tadi Mbak Adi bilang bahwa ada kewajiban untuk 20% menyiapkan RTH, termasuk juga pelaku usaha di bidang perumahan, developer. Nah, mereka juga harus menyiapkan ruang terbuka hijaunya minimal 20%, bagus lagi 30%. Kami lebih menyarankan ke 30%. Apakah ini dimasukkan dalam sebuah kewajiban? Ada perjanjian dengan? Nah, pelaku usaha sebelum melakukan usaha ada namanya perizinan berusaha. Nah, perizinan berusaha mereka itu salah satunya saya bisa sebut kesesuaian tata ruang, KPR, persetujuan lingkungan dan PBG, layak bangun. Nah, posisi kami ada di persetujuan lingkungan. Di dalam persetujuan lingkungan ini ada komitmen-komitmen yang kami tekankan untuk pelaku usaha. Siapa saja pelaku usahanya, kegiatan apapun. Nah, apabila tidak melakukan kegiatan komitmen yang ada di dalam ini, maka mereka perizinan berusahanya pun tidak akan keluar, gitu. Nah, mereka pun akan selalu diawasi oleh pengawas lingkungan yang ada di tempat kami, yang mereka akan melakukan monitoring ke setiap pelaku usaha yang berizin. Baik Mbak Yanti. Saya melihat ada beberapa kawasan perumahan ya, kemudian juga ada pembangunan gedung ya. Hampir 60%, tapi untuk saat ini mungkin apakah itu nanti dalam jangka panjang atau gimana gitu ya. Kita melihat tidak ada apakah ini hanya termasuk taman pekarangan rumah atau
apa ya, sekedar tanaman bunga di depan komplek atau bagaimana? Sebenarnya yang 20% itu RTH ada pasum kan. Pasum di perumahan itu pun bisa dimasukkan sebagai RTH untuk peneduh. Kemudian di pinggir jalan protokol mereka ataupun pinggir jalan sub protokol mereka, itu termasuk RTH yang bisa dijaga. Adakah kita punya punya sebuah kegiatan untuk komplek-komplek perumahan khususnya yang mungkin ada di kawasan kota ya? Ini LH sendiri melakukan kayak pemulihan lah terhadap kondisi lingkungan mereka. Saya tadi seperti bantuan bibit, misalnya nanam di pinggir jalan gitu ya, kayak mangga, ampalamnya atau apa gitu ya. Nah, kalau saat ini memang kami tidak berperan secara langsung. Kami menggugah masyarakat karena ini lingkungan mereka. Betul. Mereka tinggal di situ. Yap. Kalau ada buah mungkin mereka petik sendiri gitu kan. Nah, jadi kami menggugah peran serta masyarakat yang punya lingkungan, merasa nyaman hidup di sini, mereka juga merasa air banyak, mereka juga menghirup udara yang enak pun mereka juga. Jadi kami selaku LH menggugah untuk peran serta masyarakat untuk ikut penanam pohon, karena penanaman pohon, penutupan vegetasi ini adalah faktor utama, baik itu bisa memperbaiki udara maupun bisa menyimpan air. Nah, itu yang kami harapkan dari peran serta masyarakat untuk menggugah masyarakat menjaga lingkungannya sendiri, karena kami LH nggak bisa bekerja sendiri, Bu. Betul. Peran serta masyarakat kami perlukan. Iya, ini yang di sisi ini kita masih perlu penguatan ya. Kita perlu penguatan karena menurut penglihatan kita begitu ya, masih belum banyak ya yang melakukan hal-hal seperti itu gitu. Karena kita hanya menunggu kesadaran dari masyarakat sendiri, agak-agak lambat gitu. Mau nanam ampalam di muka rumah tanah. Karena ada lagi. Iya. Habis dibangun. Iya, habis dibangun. Nih tanahnya udah tinggal sekilan aja lagi. Iya, membuka jendela sudah ke tanah tetangga. Baik, kita ke penanya berikutnya. Tadi Mas Renaldi ya di Rajau Pecah. Iya. Nah, ini soal perusahaan yang banyak di tanah laut ini, Om. Bagaimana monitoring pemerintah terhadap mereka dalam pengelolaan lingkungan, karena bisa mereka adalah pengguna energi yang cukup. Betul sekali. Saya setuju ini. Kami lebih berorientasi biasanya ya, tapi tidak mengabaikan lain. Berorientasi kepada ini ke perusahaan yang berizin gitu. Nah, perusahaan yang berizin ini biasanya kan bahasanya saya izin untuk melakukan kegiatan ini seperti itu. Nah, kemudian bahasa sederhananya ya silakan kamu melaksanakan kegiatan, tetapi apa yang menjadi dasar kamu melaksanakan kegiatan tersebut? Lalu dibuatlah namanya suatu dokumen, suatu pernyataan. Nah, kalau perusahaannya besar biasanya ada dokumen lingkungan. Kemudian kalau perusahaannya kecil-kecil atau cuma sekedar warung, itu namanya SPPL saja. Surat pernyataan sanggup ya Bu ya untuk melakukan pengelolaan lingkungan. Sampah dibuang kemana, sampai pengaliran air kotor kemana gitu ya. Sebenarnya sampai nanti kalau ada pelanggan parkirnya di mana, nah, sampai ke sana juga disebutkan. Air yang dari limbah dibuang kemana. Basuhan piring. Ya, SPPL itu namanya, surat pernyataan sanggup sebenarnya seperti itu. Nah, ini mungkin nanti di lapangan implementasinya ya yang kita menjadi diawasi dan sebagainya. Nah, perusahaan di tanah laut ini besar kecil ya Bu, sekitar 208 perusahaan. Nah, yang tercatat yang resmi itu terdiri dari perusahaan besar dan perusahaan kecil. Kemudian itu dilakukan pengawasan berdasarkan dasar perizinan mereka tadi. Nah, diizinkan dengan catatan seperti itu ya, mereka harus melakukan ini dan harus melakukan itu gitu. Nah, kemudian menyangkut pengawas kita sendiri di Kabupaten Tanah, namanya ada pejabat pengawas lingkungan hidup PPLH. Nah, ini ada tiga orang ya, kita punya ya? Cewek semua nih, 3 orang ya. Nah, mereka melakukan pengawasan, jadi
izin dikeluarkan, maka kewajiban untuk melakukan pengawasan. Ini dilakukan apakah, secara teknis ya Bu ya. Iya. Apakah kewajibannya sudah dilaksanakan? Dalam hal ini tupoksinya ada di DPRKPLH, ada tugas pengawasan tersebut. Dari 208 ini, jadi ini mungkin menjadi catatan kita juga. Setiap tahun itu rata-rata hanya 100 perusahaan yang dapat kita lakukan, 50%-nya saja. Sehingga biasanya satu tahun dapat dilakukan monitoring, maksudnya pengawasan. Oke. Biasanya kita ambil yang urgent, yang sensitif, yang berdampak cukup besar. Artinya perusahaan 50% yang 50% berarti ini yang kita lakukan namanya pengawasan langsung. Kita kunjungi, hanya punya kesanggupan itu 100 perusahaan saja. Mungkin 102, kadang ada 120 seperti itu. Ambillah rata-rata 50% begitu. Dilaksanakan ada 3 pengawas. Nah, ini dari SDM mungkin perlu kita tingkatkan lagi pengawasan. Mungkin hal yang wajar, mungkin nanti akan terjadi kurangnya pengawasan. Betul. Karena akui. Kita tidak seimbang ya antara sumber daya manusia kita dengan kondisi yang ada. Iya, itu. Nah, tetapi dalam hal ini bukan tidak berarti yang 50%-nya tidak kita awasi, tidak. Lalu namanya ada pengawasan pasif yang mereka menyampaikan laporan seperti itu. Nih, tetapi kita dengan upaya, dengan sumber daya dan dengan sumber daya yang ada gitu, kita optimalkan pengawasan ini. Ada pengawasan langsung dengan pengawasan yang tidak langsung seperti itu. Ini yang kita lakukan. Dan kewajiban ini kalau yang berizinnya agak mudah Bu, terus terang. Betul. Kita karena ada konsekuensi pencabutan izin, sanksi dan sebagainya. Ini yang biasanya di luar kemampuan, di luar ini biasanya berkenaan dengan peti dan sebagainya. Ini kita memerlukan lagi upaya-upaya lain ya. Koordinasi penegakan hukum. Ini ada keterlibatan penegak hukum yang lain seperti itu. Nah, kalau yang berizin kita lebih Bu ya, lebih mudah untuk melakukan pengawasan karena ketentuan pedomannya ada, yang dilanggar ada, sanksinya atau konsekuensi terhadap pelaksanaan juga ada. Ini yang menjadi dasar kami untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Terutama ini di tanah laut kan ada area tambang juga ya. Memang dia memerlukan energi, eksploitasi energi seperti itu, batu bara terutama. Nah, ini juga namanya diizinkan, ini yang mungkin perlu dipahami, diizinkan dia melakukan suatu aktivitas tambang, dan itu pasti akan berkonsekuensi terhadap perubahan lingkungan tadi, maupun dampak maupun kerusakan. Tetapi di akhir daripada kegiatan nanti ada tuntutan bahwa mereka harus melakukan reklamasi ini. Nanti ada keterkaitan di lintas instansi ya. Nanti ada keterlibatan dinas pertambangan, kehutanan dan sebagainya. Bagaimana nanti pasca tambang itu dilakukan namanya pemulihan lingkungan. Nah, ini jangan sampai ketinggalan lagi nanti. Pasca tambang ini masyarakat juga seperti tema lingkungan hidup juga nanti harus mempunyai peran. Mau diapakan nanti setelah dilakukan pemulihan, reklamasi sudah ditanam. Nah, sumber daya alam yang ada yang sudah pulih ini harus ada keberlanjutannya. Nah, itu yang harus kita cermati ya Bu ya. Oke. Selama ini Pak, apakah ada juga peran aktif dari perusahaan langsung yang mungkin berkonsultasi atau uji kualitas lingkungan ke laboratorium, mungkin DPRKPLH, peran aktif perusahaan sampai saat ini ada? Iya. Terutama yang kami bilangnya ada pengawasannya ada 3, PPA, PPU, PPL namanya. Pengendalian pencemaran air, udara, dan limbah. Ini semua harus ada indikatornya Mas Iwan. Jadi namanya baku mutu lingkungan. Ini secara swadaya namanya dia ada pengawasan mandiri, pengawasan sendiri. Kemudian kami juga kadang melakukan uji petik juga. Nah, mereka menyampaikan benar nggak gitu ya di laporan ini kondisi udara di sekitar lingkungan kami ini baik-baik saja begitu ya. Seperti itu. Lalu LH melakukan uji petik gitu ya. Seperti itu. Menyanding antara laporan tertulis dengan kondisi sebenarnya. Jadi saat pengawasan langsung kami juga melakukan namanya uji sampel. Nah, ini yang menjadi dasar pengawasan kami seperti itu. Selain mereka juga melakukan pengawasan terhadap kelola lingkungan mereka sendiri.
Mungkin itu di dokumen lingkungan yang mereka punya kan ada kewajiban untuk melakukan pemantauan. Nah, dari situ itu yang jadi kewajiban, mereka harus ada pengujian. Nah, memang kita sudah menyediakan laboratorium lingkungan kita yang sudah terakreditasi seperti itu. Oke. Jadi memang itu kita memang memiliki ya dalam laboratorium memiliki kita. Laboratorium. Jadi perusahaan-perusahaan alhamdulillah sudah yang khususan di tanah laut itu sudah melakukan pengujiannya di laboratorium kita. Iya. Oke. Ini kan salah satu pemicu semangat Bu ya. Betul. Siapa tahu nanti kan ada apresiasi dari pemerintah untuk perusahaan-perusahaan Iya, yang kita aktif ditarget gitu ya. Kita ditarget PAD lumayan banyak Bu untuk laboratorium lingkungan. Begitu. Oke, iya, karena juga perusahaan kita cukup banyak ya. Oke, ini bersambung tadi Mas Darwis tadi, ya. Nah, sekarang banyak pemukiman perumahan. Ini juga termasuk Pak Bu beralih fungsi, ya betul. Seperti tadi kita bahas juga. Nah, kemudian juga mengakibatkan juga banyak hilang danau. Adakah yang terindikasi pemukiman, khususnya di perkotaan dulu deh, yang mudah kita jangkau gitu ya, dilakukannya pemukiman, membuat pemukiman, tapi menghilangkan danau. Sepanjang ini adakah evaluasi dari LH tentang itu? Ya. Untuk danaunya ini Bu, kita ngelihat di peta kayaknya nggak tertulis. Apakah di tata ruang, nanti kita evaluasi lagi ya. Ini ada ndak? Apakah kalau danau PTP kan jelas ya Bu ya? Iya betul. Danau Santo. Santo. Nah, ini bahasa Banjar yang alih kita. Santo. Ya. Unjunan. Nah, Danau Teratai, Danau Bom. Ini kan jelas ya keberadaannya itu ada gitu loh. Nah, kemudian ini udah fungsi danau alam sebenarnya sudah berfungsi. Betul. Ini yang kita amati, yang kita cermati, ini masih kita bahasanya kita kikih-kikih lah bahasa. Oke. Yang daerah Ambawang ini saya nggak tahu nih, ada Kak daerah di situ merupakan peruntukannya tuh memang danau gitu ya. Kami bilang tuh danau Ambawang seperti itu. Ada nggak gitu? Ini mungkin perlu informasi lagi. Sebenarnya asal jangan Pantai Linu gitu ya, nyari pantainya. Nggak ada gitu lah. Danau Ambawang di hulu. Nah, sebenarnya sangat diperlukan sekali di daerah Saranghalang, daerah Ambawang itu ada satu danau namanya tangkapan catchment area untuk menangkap air ketika air hujan itu ditahan di danau tersebut. Nah, nanti ini yang bisa nanti merespon sangat diperlukan. Dari pengamatan kami di daerah sana harus ada tangkapan sehingga ketika hujan tidak semua air hujan itu digelontorkan ke sungai seperti itu, karena penampang sungai itu sudah sempit, katakanlah untuk menampung seluruh area tangkapan air tadi. Kalau itu digelontorkan maka terjadi daerah Sungai Parit sampai ke Sungai Pintu Air ya. Ini luar biasa, sedikit saja hujan. Nah, di daerah hulunya itu memang harus ada namanya catchment area yang menahan air sementara. Nah, memang kegiatan itu berarti berupa danau-danau begitu? Iya, danau. Dulunya secara alami kan masih hutan saat itu di daerah Jalan Ambawang itu terminal air. Di sana daerah terminal air. Nah, tapi seiring tadi kebutuhan pembangunan dan sebagainya, sudah ada beberapa yang tadinya menjadi terminal air sudah dibuat perumahan-perumahan dan sebagainya. Nah, tetapi saya tidak melihat bahwa apakah ini memang itu peruntukannya untuk fungsi lingkungan danau tadi atau adakah danau Ambawang di sana. Tetapi secara signifikan kita lihat bahwa area tangkapan itu ada di daerah hulu sana. Nah, tetapi sekarang itu fungsi itu semakin ada gangguan lah terhadap sehingga semua air nantinya akan terkumpul di sungai, menyebutnya kami tahunya Sungai Pintu Air lah namanya ya. Nah, itu yang menjadi satu dampak yang diberikan alam ketika curah hujan tinggi, tidak ada catchment areanya, kemudian semua air masuk ke aliran sungai. Nah, kalau nggak bisa nampung lagi, lalu disebutlah banjir. Nah, itu Bu ya. Itu danau tidak ada. Artinya mungkin maksud pada sini galian bekas tambang mungkin nih, galian bekas tambang. Pendulaan biasanya banyak banget yang diuruk oleh developer. Apakah ini memang bagus atau bagaimana nih Pak Dani? Yang jelas yang tadinya secara alam di daerah situ memang daerah rendah tadinya.
Dan itu memang terminal air di awalnya. Tapi kan karena untuk perumahan memerlukan harus ditinggikan dan sebagainya. Ini sudah mengurangi, kami bilang mengurangi fungsi lingkungan itu sendiri. Gitu. Ya. Artinya Mas Darwis ya, tentang hilangnya danau ya yang diakibatkan oleh adanya pembangunan perumahan sepanjang ini belum ditemukan. Ya belum ditemukan. Artinya yang terkategori danau alam. Ya. Kalau misalnya dataran rendah itu kan biasanya kebanyakan yang diuruk oleh developer ini pendulangan. Nah, iya hanya bahkan itu ilegal. Iya. Ini memang kita lihat tuh ada fungsi alam yang hilang seperti itu ya Bu. Iya seperti itu ya. Jadi artinya sejauh ini ya Mbak Lisa, kita masih bisa bernapas dengan lega, artinya masih bisa tenang-tenang saja begitu terhadap lingkungan kita sendiri, seperti itu. Jangan juga boy kita tenang. Iya makanya itu ini perlu nih agar kita memasang tanda begitu ya. Ini tanda hati-hati, ini udah baik-baik tanda saja. Iya, baik-baik saja begitu, bagaimana? Indeks kita gimana Bu? Iya. Betul ada indeks. Iya. Jadi seperti yang saya bilang tadi kan ada tiga indikator ya Bu ya untuk kualitas lingkungan hidup. Nah, kalau untuk udara kita masih bagus Bu. Oke. Artinya masih bisa memasang. Iya, masih aman saja. Iya, hijau gitu ya. Iya. Tapi untuk air, nah itu. Tapi mungkin, tapi karena memang aturannya seperti itu, indeks kualitas air saat ini kami memantau ada di 6 sungai. 6 sungai, jadi ada Sungai Tabunio, Sungai Maluka, terus Sungai Asam-Asam, Sungai Kintab, dan Sungai Tabanio. Sudah. Ada 6 sungai, Sabuhur, dan satu lagi di daerah-daerah di sawah itu namanya Sungai Kandangan Lama ya Pak ya? Ya. Satu lagi Sabuhur sama bukan Sanipa, satunya lagi Suarangan. Nah, ada 6 sungai itu. Nah, itu yang jadi indikator yang akan memunculkan nilai indeks kualitas air. Jadi, kemudian dari 6 sungai itu masing-masing diambil 2 titik. Di hulu dan di hilirnya. Nah, seperti itu. Mungkin tidak bisa menggambarkan secara keseluruhan, tapi kita paling tidak ada nilai-nilai yang bisa kita ambil dari sungai tersebut. Betul. Dan kondisinya saat ini memang semakin menurun nilainya seperti itu. Mungkin warningnya yaitu kelas-kelasnya Bu, ada kelasnya nggak Bu? Nah, kita di kelas 3, 2 dan 3. Artinya bukan konsumsi langsung bisa diminum. Jadi harus diolah dulu dan bahkan mungkin itu hanya bisa dijadikan untuk pertanian, pariwisata, seperti itu. Kelasnya ini 1, 2, 3, 4 Bu. Kita berada di kelas 3 tadi ya. Kelas 1 antara yang 2 baiknya dan kelas 3. 1 ya. Kalau kelas 1 itu memang bisa langsung diminum. Tapi rata-rata sungai kita di Talsel tidak ada yang seperti itu. Jadi ditetapkan kita di kelas 2. Di kelas 2 artinya air sungai yang ada di tempat kita itu rata-rata harus diolah dulu baru bisa dikonsumsi ya. Bahkan kalau dikonsumsi langsung itu hanya untuk pertanian. Tapi ini warningnya tadi Pak Ayon, sudah ada yang mengarah ke 3, kelas 3 gitu. Jadi juga ini harus kita menjadi perhatian kita, terutama kegiatan-kegiatan yang di sepanjang sungai tersebut. Nah ini. Nah, IKA kami biasa nyebut IKTL. IKA dari indeks kualitas air, IKU indeks kualitas udara, IKTL indeks tutupan lahan. IKU tergantung sekali dengan tutupan lahan. Karena tutupan lahan ini akan memperbaiki secara tidak langsung IKA dan IKU. Kalau kita
melakukan penanaman vegetasi segala macam di lingkungan kita, udara satu kita berasa sejuk kan. Ya toh? Nah, iya itu iku udah bagus tuh, iku. Kemudian resapan air, si pohon menyimpan air di dalam tubuhnya. Oke. Ika lagi terjawab. Jadi PR utama itu yang kita bisa ajar orang Banjar tuh 2-3 pulau terlampaui adalah indeks kualitas. Iya, indeks kualitas tutupan lahan. Nah, apabila kita masif bersama-sama nih, siapa saja masyarakat, pemerintah, siapapun organisasi masyarakatKah, kita rame-rame menanam pohon di lingkungan kita. Nggak usah kita nyari yang kritis dulu deh, lingkungan kita dulu deh, yang dekat kepedulian Bu ya. Iya, yang dekat kita dulu deh. Betul. Itu secara tidak langsung akan memperbaharui seperti tema tahun ini tadi, perubahan iklim. Itu secara tidak langsung. Kami sangat berharap DPRKPLH sangat berharap masyarakat Tanah Laut bisa memahami keadaan ini. Karena tadi seperti Ibu Lisa bilang, indeks kualitas air kita udah mulai terus menurun. Ini karena kita nggak bisa hidup tanpa air lah. Betul. Nah, itu harus diingat semua orang. Tanpa cinta. Iya, betul sekali. Ternyata kalau kita berbicara soal lingkungan ini, sangat-sangat menarik, bahkan juga sangat kompleks. Kemudian bahkan juga kesininya gitu ada perasaan khawatir gitu. Saya merasa ada rasa rasa gimana gitu. Apalagi tadi mendengar pembicaraan kita ini. Ya, banyak sekali hal yang harus kita benahi ya soal lingkungan hidup. Tidak bisa dianggap remeh. LH aja gitu kan ya. Tapi ternyata dampaknya banyak sekali dan hal yang harus kita lakukan juga banyak sekali. Orang-orang dan instansi yang terlibat, lembaga yang terlibat juga banyak sekali. Tidak bisa hanya satu pihak, dua pihak, tiga pihak, tidak bisa. Nah, tapi sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di. Tapi Desa Iklim jalan Pak. Desa Iklim masih jalan Pak. Masih. Insya Allah tahun ini kita kelestari satu desa. Oke. Satu lagi yang tadi ingin ini ditanyakan, ada berapa kali menanyakan. Tadi disampaikan oleh Pak Adi, kita akan memberikan piagam-piagam penghargaan untuk pegiat-pegiat lingkungan. Tahun ini ada berapa orang yang mendapatkan penghargaan itu katanya? Dalam hal apa saja nih pegiat lingkungan mereka? Oh, nggih. Ini dalam bentuk apresiasi sebenarnya. Apresiasi itu ucapan terima kasih gitu ya. Dari pemerintah terhadap keterlibatan. Nah, ini teman-teman penggiat lingkungan. Iya. Jadi ada satu instansi juga. Kemudian kita menunjuknya tuh kepada kelompok ya Bu ya, komunitas tidak perorangan gitu ya. Karena ini dilakukan bersama-sama. Jadi kita juga DPRKPLH ini bersama-sama mitra namanya, mitra lingkungan, penggiat lingkungan. Kita berada di teman-teman yang memang peduli terhadap lingkungan gitu. Nah, jadi nanti nggak seru lagi nanti hari Senin Bu kalau disebutin gitu ya. Cuma ada kategori aja gitu kan ya, ada instansi pemerintah, ada lembaga swasta, ada. Terutama ini. Ada berapa semuanya? 5. Ada 5 dari masyarakat, kemudian nanti ada 1 lah yang dari pemerintah yang memang hubungannya nanti ke karhutla gitu. Karena ini luar biasa ya. Bocor ya. Karena luar biasa mereka kita memberikan apresiasi terima kasih pemerintah karena luar biasa ini. Nah, kerusakan lahan ini tadi karena berbagai termasuk karhutla dan sebagainya. Nah, kemudian lagi kegiatan ada teman itu Pak Adi, kegiatan kemah mungkin bisa disampaikan. Oh iya, peserta masyarakat siapa mau tahu? Saya tahu. Oh iya, di Gunung Bira ya. Tanggal 8 berangkat 9. Nah, kita nanti berkemah, tentunya mendaki gunung ini tantangannya luar biasa. Di sana suatu tempat yang bagus sekali view-nya. Nah, jadi perjuangannya naik ya Bu ya, mendaki. Tapi kita pernah cari anggrek di sana. Betul, karena anggrek kita yang kemarin mendapatkan pengakuan dari Kementerian Pertanian itu anggrek dari Gunung Bira. Anggrek bulan. Jadi di kesempatan Hari Lingkungan Hidup ini saja kita sudah bermitra dengan teman-teman penggiat lingkungan
mereka juga melaksanakan secara mandiri peringatan Hari Lingkungan Hidup ini. Kemarin ada MPAE, ya Darling sebagainya di Bajuin sana, mereka juga menanam pohon. Kemudian ada yang bersih pantai Batakan, ya, teman-teman Saber dan sebagainya juga dilakukan di sana. Kemudian ada yang melakukan pelestarian lingkungan di Gunung Priangan dan sebagainya, itu mereka lakukan sendiri gitu Bu. Ini mereka juga memperingati Hari Lingkungan Hidup itu dengan cara mereka gitu, menginterpretasi. Gitu ya, ada yang di pantai, ada yang di gunung, ada ini. Ini teman-teman penggiat lingkungan. Ada yang teman-teman yang melakukan bersih-bersih di kota dan sebagainya. Ini yang seperti ini yang harus mendapatkan apresiasi begitu ya. Dan ini kami lihat mereka komitmen, konsisten dan komitmen terhadap kegiatan ini. Termasuk nanti ada yang melaksanakan berkelanjutan begitu ya, bukan katanya Iwan apa ya, kayak panas-panas. Kayak panas-panas teh hangat gitu ya. Ada yang ini Bu, yang melakukan konservasi air, menanam tanaman tadi yang disebutkan Bu Yanti. Kemudian juga ada yang pelestarian ya, ini ulin. Kita ini ada yang sudah menanam hampir 100 pohon ulin gitu ya. Walaupun masih kecil tapi ini lumayan. Ini tanaman endemik khas Kalimantan. Nah, kemudian ditanam di pelari, tentunya ini kita apresiasi, ini dilakukan oleh penggiat lingkungan. Nah, seperti itu yang ada 5 penggiat lingkungan. Nah, ada 4 penggiat lingkungan, 1 dari institusi nanti kita ini kan. Tadi satu lagi tanya, kalau misalnya ada masyarakat kita katanya yang mau nanam bibit ulin, nih mencarinya kemana? Apakah ada gratis dari LH atau gimana? Kita kerjasama dengan KPH Bu. KPH ini bagian dari lingkungan hidup, karena Kementerian Lingkungan Hidup dan satu menteri, satu rumah. Satu rumah. Oke. Baik para pendengar dimanapun Anda berada, sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat ya. Kita sudah ditunggu oleh penerbangan berikutnya. Sehingga kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Sebenarnya saya masih banyak sekali yang ingin kita bahas, yang ingin kita kupas bersama-sama. Mungkin mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan nanti kita akan berjumpa kembali untuk melanjutkan perbincangan kita pada hari ini. Dan semoga apa yang kita perbincangkan pada hari ini benar-benar dapat memberikan perluasan wawasan ya bagi pendengar sekalian, khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Laut tercinta, untuk terus meningkatkan partisipasi kita di bidang lingkungan, memberikan pemulihan dan menjaga kondisi lingkungan kita agar tetap stabil sebagaimana yang diindikatorkan oleh DPR KPLH. Terima kasih Pak Adi, Mbak Bulisa, Bu Yanti Wandes. Terima kasih juga pada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami, dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 RPPR Radio Tuntung Pandang FM. Kami mengudara untuk Anda. Mohon